Pendakian Gunung Argopuro memang memakan waktu yang cukup panjang, karena jalurnya yang panjang juga. Ada 2 puncak di sana, yaitu Puncak Dewi Rengganis dan Puncak Argopuro. Tapi, kata saudara Ane, sebenarnya ada 3 puncak, tapi An cuma bisa ke 2 puncak itu aja. Gak terlalu ngoyo mau sampai ke 3 puncak sekaligus. Jadi, ada cerita salah satu pendaki yang jahil dan membawa barang dari gunung yang seharusnya tidak boleh dibawa pulang. Sebut saja namanya Aji. Dia mendaki bersama teman-temannya yang lain. Selama pendakian, tidak ada kejadian aneh atau rintangan saat pendakian. Semuanya berjalan mulus. Aji dan teman-temannya bisa mencapai 2 puncak gunung tersebut. Lalu mereka turun gunung dan pulang ke rumah masing-masing. Setelah Aji pulang ke rumah, dia langsung sakit-sakitan, demam tinggi yang tak kunjung berkesudahan. Meskipun dibawa ke dokter, namun sakitnya Aji tetap saja berkelanjutan. Orang tuanya sampai putus asa dengan kondisi Aji yang tiba-tiba sakit setelah turun gunung. Biasanya, Aji masih segar bugar setelah turun gunung, namun berbeda dengan kondisinya sekarang. Lalu ayahnya menanyakan perihal perjalanannya di Gunung Argopuro. Dari cerita Aji, dia tidak menceritakan hal aneh yang terjadi selama pendakiannya. Tapi ayahnya masih ngotot kalau pasti ada apa-apa sampai Aji jatuh sakit seperti ini. Bahkan dokter tidak bisa mendeteksi apa sakit Aji. Akhirnya Aji pun jujur dan menceritakan semuanya. Saat di puncak Dewi Rengganis, dia mengambil batu yang ada di puncak tersebut. Rencananya, batu tersebut akan dibuatnya batu cincin. Karena saat itu, sedang musim batu akik dan Aji pun tertarik membuat batu cincin yang berbeda dari batu cincin yang sedang tren. Sontak, ayahnya pun langsung naik pitam dan memarahi Aji. Tindakan konyol Aji inilah yang dipercaya membuat kondisi Aji memburuk. Tak lama kemudian, ayah Aji ke Kabupaten Situbondo dengan membawa batu tersebut. Dia lalu menemui Pak Alim dan menceritakan semuanya. Ayah Aji, anak saya seminggu lalu turun gunung dan membawa batu yang diambilnya dari puncak Dewi Rengganis. Lalu dia sakit-sakitan, makanya saya bawa batu ini kemari agar anak saya bisa sembuh. Pak Alim, iya Pak. Tidak boleh membawa apapun yang berasal dari gunung. Ayah Aji, jadi saya harus gimana sekarang, Pak? Pak Alim, batu ini harus dikembalikan ke asalnya, Pak. Kalau anak Bapak tidak sanggup, Bapak yang harus membawanya kembali ke tempatnya. Bapak harus mendaki gunung dan mengembalikan batu itu ke tempatnya. Setelah itu, ayah Aji ditemani Pak Alim langsung mendaki Gunung Argopuro melalui jalur Breme. Sesampainya di puncak Rengganis, ayah Aji langsung meletakkan batu itu dan langsung turun pulang. Ayah Aji lalu pulang ke rumahnya untuk melihat keadaan anaknya. Lalu, cerita lainnya juga datang dari tim pendaki lainnya. Entah karena apa, setelah turun gunung, 2 orang pendaki dari satu tim tersebut mengalami kesakitan yang luar biasa. Pak Alim pun bingung kenapa sepasang kekasih ini kondisinya berbeda dan aneh. Pak Alim lalu menyuruh mereka berendam di waduk di kaki gunung jalur Breme Situbondo selama beberapa jam. Dia takutnya sepasang kekasih ini telah melakukan hal tak senonoh saat pendakian dan terkena imbasnya setelah turun gunung. Setelah mereka direndam beberapa lama, akhirnya kondisi mereka berangsur pulih dan bugar.